Kata para alim ulama, hari ini adalah hari pembagian upah bagi mereka yang berpuasa sebulan penuh. Maka hari ini Allah berikan anugerahnya, Allah berikan ampunannya, baik di malam terakhir bulan Ramadan sebagaimana dalam riwayat saudara. Begitupun juga di hari raya. Maka dalam bentuk rasa syukur kita setelah mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah, maka bentuk rasa syukur ampunan Allah yaitu dengan berpuasa 6 Syawal. Sehingga puasa 6 Syawal adalah bentuk tasyakuran, rasa syukur kita atas anugerah apa yang lebih besar daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita yang lumuran dosa banyak. Dosa mata kita, telinga kita, mulut kita, kaki kita, perut kita, kemaluan kita, semua anggota tubuh yang berlumuran dosa, Allah hapuskan dosanya, Allah hilangkan segala dosanya, dan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang kelima, saudara, kenapa puasa 6 Syawal menjadi puasa yang agung? Puasa 6 Syawal ini ibarat salat sunnah rawatib wan nawafil. Bahwa disunnahkan oleh Nabi puasa, bagaimana Nabi menyambut bulan suci Ramadan, Nabi berdoa, barakallahu lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Dan Nabi mensunnahkan puasa bulan Rajab, mensunnahkan puasa bulan Sya'ban, dan kemudian disunahkan juga puasa 6 Syawal, saudara. Ini seperti salat rawatib, adanya gebliyah ba'diyah. Apa tujuan sunnah gebliyah ba'diyah, saudara? Untuk memenuhi dan melengkapi kekurangan yang ada dalam salat fardu kita. Begitu juga dalam puasa, saudara. Bahkan disebutkan sampai-sampai Nabi melarang, sampai-sampai kita dilarang oleh Nabi SAW dalam salah satu riwayat. Nabi mengatakan, nahar rajula ayyakula sumtur Ramadan kullah. Nabi melarang seseorang sahabat, diriwayatkan oleh Abu Bakrah, bahwasanya Nabi melarang seorang sahabat mengatakan setelah puasa 30 hari penuh atau setelah puasa sebulan penuh. Nabi melarang, para sahabat menggarisbawahi larangan Nabi. Kenapa? Karena tidaklah satupun orang daripada melakukan puasa Ramadan kecuali pasti puasanya fihi khalalun, puasanya ada kekurangan. Maka dengan berpuasa sebelum Ramadan, yaitu dengan puasa Rajab maupun Sya'ban, kemudian diakhiri dengan puasa 6 Syawal, maka puasa ini menjadi pelengkap. Bahkan menariknya, Al-Khalifah Umar ibn Abdul Aziz pernah mengatakan, saudara, andai kata seseorang gak mampu mengeluarkan zakat fitrah, bahwa zakat fitrah itu satu kewajiban bagi seorang, bahkan sampai-sampai puasa itu pahalanya nggak nyampe kepada Allah sebelum dia tunaikan zakat fitrah, saudara. Andai kata ada seorang nggak mampu buat bayar zakat fitrah, maka kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, maka falyasum 6 Syawal, puasalah kau 6 Syawal, karena itu mampu menyempurnakan puasamu. Karena salah satu faidah daripada zakat fitrah adalah menyempurnakan daripada amal yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Melihat pernyataan terakhir ini, saudara, ada satu fakta menarik, malhad yang azim. Bagaimana kita melihat kenapa sih kok Allah wajibkan zakat fitrah dalam puasa Ramadan? Apa korelasinya, saudara? Para alim ulama mengatakan bahwasanya dalam ibadah al-zahirah, ibadah mahdah, terdapat korelasi kuat antara ibadah dengan kehidupan kemasyarakatan sosial, saudara. Bahwasanya ibadah-ibadah dia tidak hanya mahdah urusan hablum minallah, bukan hanya urusan kita kepada Allah, tapi setiap ibadah terdapat unsur yang berkaitan tentang kemasyarakatan. Maka dalam khutbah yang singkat ini, kita hanya ingin mengambil 5 hal dalam rukun Islam. Apa kaitan daripada rukun Islam dengan kemasyarakatan sosial? Yang pertama, dalam syahadatain, saudara. Dengan membaca 2 kalimat syahadat yang terpatri dalam hati kita, maka dengan syahadat ini memberikan penekanan bahwa orang yang bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan satu-satunya, tiada utusan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka keyakinan ini menunjukkan kesetaraan dia, tidak ada beda antara satu dengan yang lainnya. Mau pejabat, mau rakyat, mau alim, mau awam, maka yang halal itu halal, yang haram itu haram, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dengan syahadat, kesetaraan antar umat dan hamba menjadi satu kesenyawaan yang tidak terpisahkan, saudara. Artinya apa? Dengan ibadat syahadah, maka dia punya nilai sosial, membuat orang tidak merasa angkuh dan sombong,
dengan syahadah yang terpatri dalam dirinya, tidak membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang hebat, yang kuat dengan yang lemah, semua menjadi setara di hadapan syahadah, kesaksian di hadapan Allah. Yang kedua, dalam rukun Islam salat, saudara. Dalam salat, dengan orang betul-betul menjalankan salat, maka akan dilatih dalam karakter pribadinya indibat, kedisiplinan dan keteraturan. Dalam setiap hari 5 waktu, ada subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya. Orang yang betul-betul menjaga salat, maka dia akan terjaga kedisiplinannya di dalam menjalankan kehidupan. Ada waktu-waktu dia betul-betul teratur dalam menjalankan kehidupannya. Artinya apa? Dengan ibadah salat, ya, dia ibadah kepada Allah, dia sujudkan jidatnya kepada Allah, tetapi implikasi dalam kesosialannya, dia akan membentuk karakter yang disiplin, saudara. Begitupun dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah berdiri dalam satu saf yang sama. Mereka dalam kesetaraan, tidak ada yang membedakan. Oh, yang kaya harus saf depan, yang miskin saf belakang. Oh, yang namanya pejabat harus ada di depan, yang namanya rakyat harus di belakang. Dalam salat, terkhusus salat berjamaah, tidak ada pembeda. Dalam salat punya nilai sosial untuk betul-betul menyatukan visi dan misi, memberikan kesetaraan dalam nilai-nilai dalam kesosialan. Yang ketiga, saudara, dalam zakat, bagaimana zakat memiliki nilai sosial yang begitu kuat. Dengan zakat muncul kesosialan, yaitu kepedulian antar sesama. Dalam setiap harta kita terdapat hak bagi saudaranya. Makanya dalam kewajiban zakat, zakat bisa menjadi pondasi dasar terbentuknya nilai sosial yang luar biasa. Yang keempat, puasa yang telah sama kita lewati, saudara. Dalam puasa telah sama kita lalui. Dengan puasa kita tahu gak enak rasanya lapar, saudara. Berat rasanya lapar. Dan ini menunjukkan rasa empati. Berapa banyak saudara-saudara kita yang bukan cuma bulan Ramadan merasakan lapar, tiap hari mereka merasakan lapar. Maka dengan puasa Ramadan tumbuh empati dalam diri kita. Makanya saudara, kenapa Allah wajibkan zakat fitrah? Ya, dalam Ramadan kita sama-sama lapar, tapi saat hari raya kita harus sama-sama menikmati kenikmatan Maidatur Rahman. Maka diwajibkanlah. Kenapa zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i wajib dengan makanan pokok? Karena yang menjadi sebuah kenikmatan di hari raya adalah memakan makanan pokok. Itu menjadi nilai sebuah kebahagiaan. Di bulan Ramadan sama kita merasakan lapar, di hari raya kita sama merasakan kenikmatan Maidatur Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang terakhir, haji, saudara. Bagaimana haji menjadi pertemuan skala internasional. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat satu aturan, yaitu dengan melakukan haji di bulan-bulan yang telah Allah tetapkan. Dan ini merupakan satu bentuk nilai sosial. Bagaimana Allah mendidik kesetaraan di dalam sholat, kesetaraan dalam syahadat, keempatian dalam zakat, dan bagaimana begitu juga empati dalam puasa. Dan Allah ikat satu persatuan tanpa membedakan suku dan ras dalam prosesi haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayudinin hadha. Agama apa ini yang begitu luar biasa? Tidak lain tidak bukan agama yang diciptakan oleh yang maha sempurna, sehingga agama ini menjadi agama yang sempurna. Alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Maka dalam penutup daripada khutbah yang singkat ini, saudara, maka dari semua rangkaian ini, ya, hari ini kita berbahagia, hari ini kita bersukacita. Tapi ingat, berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih terlena dalam kesulitan, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina. Mereka saat ini, kita di sini begitu gengkap gempita dengan baju baru lebaran. Mereka, anak-anak mereka, istri-istri mereka terlilit dan dilipat dengan kain-kain kafan, saudara. Berapa banyak di antara kita repot sibuk merenovasi bangunan, sedangkan saudara-saudara kita menemukan jasad-jasad keluarganya berada di bawah reruntuhan bangunan. Berapa banyak di antara kita yang sibuk buat lontong dan ketupat, tapi saudara-saudara kita saat ini mati kelaparan dalam keadaan sekatat. Yuk mari dengan momentum hari raya ini, ya, ada momentum kita harus berbahagia, tapi jangan lupakan saudara-saudara kita. Sisihkan uang kita untuk kita jihadkan dalam harta kita. Boikot semua produk-produk Israel dan berikan semua doa kita untuk Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله